Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Rahman, mahasiswa dari program studi teknik geologi dengan NIM R1C121046. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah geologi batuan karbonat. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa topik penting mengenai batuan karbonat, antara lain pengertian batuan karbonat, jenis-jenis allosems, matriks atau mikrit, semen, dan juga porositas dalam batuan karbonat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian batuan karbonat. Batuan karbonat. Batuan karbonat adalah batuan sedimen yang terdiri dari mineral karbonat yang mendominasi lebih dari 50%. Batuan karbonat terbentuk pada lingkungan laut dangkal, di mana pada lingkungan tersebut tidak terjadi pengendapan material asal daratan. Batuan karbonat umumnya terdiri dari batu gamping yang mengandung kalsit sebagai mineral utama dan batu dolomit yang dikenal sebagai dolostone, serta memiliki umur yang sangat variatif yang berlangsung dari prakambrium hingga kuarter. Adapun contoh batuan karbonat adalah batu kapur atau yang biasa disebut dengan batu kamping yang bisa dilihat pada gambar 1 dan dolostone-nya pada gambar 2. Pada gambar 1 terdapat batu gamping atau limestone yang didominasi oleh kalsit, sedangkan pada gambar 2 terdapat dolomit atau dolostone yang didominasi oleh dolomit. Ciri-ciri utama umumnya berwarna putih, abu-abu, atau krem, dan reaktif terhadap asam, terutama batu gamping, serta mengandung fosil atau sisa organisme laut. Selanjutnya, allosems. Allosems adalah partikel-partikel yang membentuk batuan karbonat yang dapat dibedakan menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, skeletal grain. Skeletal grain merupakan komponen batuan karbonat yang berasal dari organisme, baik dalam bentuk utuh maupun berupa fragmental. Komponen tersebut merupakan penyusun batuan karbonat yang umum dijumpai. Komponen ini dapat berupa organisme utuh atau biasa dikenal dengan fosil atau sebagian fragmen-fragmen organisme dan dapat dilihat pada gambar di bawah. Baik, pada tekstur batuan karbonat, selain skeletal grain juga terdapat non-skeletal grains. Non-skeletal grains itu sendiri merupakan butiran penyusun batuan karbonat yang bukan berasal dari cangkang atau tubuh dari organisme yang telah mati. Butiran ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ooid, pisoid, oncoid, dan intraklas. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Pengertian dari ooid itu merupakan butiran yang terbentuk bulat sampai lonjong berdiameter 0,25 hingga 2,00 mm dengan inti ditutupi oleh satu atau lebih struktur lapisan konsentris dan mengelilingi inti. Sebuah batuan terdiri dominan dari ooid disebut sebuah oolit. Sedangkan pisoid, pisoid merupakan sebuah partikel bulat kecil dengan struktur internal laminasi konsentris berukuran lebih besar dari 2 mm dan kurang dari 10 mm. Sebuah pisolit adalah batuan yang mengandung pisoid berlimpah. Selanjutnya, oncoid. Oncoid adalah butiran yang dilapisi oleh alga atau berasal dari mikroba yang kasar, berukuran lebih dari 2 mm. Bentuk bulat dari stromatolit mikroba menunjukkan serangkaian laminasi konsentris yang sering tidak teratur atau bergigi. Kemudian, intraklas. Intraklas merupakan sebuah fragmen dari masa kini, yaitu sedimen karbonat yang terkikis dan terendapkan kembali, umumnya di dekat sumbernya, dalam urutan pengendapan yang sama di mana ia terbentuk. Selanjutnya, coated grains. Coated grains merupakan butiran yang memiliki lapisan mineral di sekitarnya, seringkali terbentuk dari proses pengendapan. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu matriks karbonat. Matriks karbonat merupakan lumpur karbonat yang setara dengan lempung dalam batuan kelas 3 asal darat, atau biasa disebut dengan terrigenous, sangat halus dan berwarna gelap. Juga memiliki mikrokristalin kalsit atau yang sering disebut mikrit. Memiliki ukuran diameter yang terdiri dari 1 hingga 4 mikrometer dan terbentuk sebagai endapan anorganik atau melalui pemecahan butiran karbonat yang kasar. Selanjutnya, semen karbonat. Semen karbonat memiliki kenampakan yang jelas atau putih bila dilihat dalam pengamatan PPL di bawah mikroskop polarisasi. Sparit. Sparit merupakan kristal kalsit yang berukuran 0,2
hingga 0,1 mm. Dibedakan dari mikrit oleh ukurannya yang besar dan kejelasan serta dari butiran karbonat oleh bentuk kristalnya dan kurangnya tekstur internal. Selain itu, semen sparit juga memiliki beberapa bentukan morfologi yang paling umum ditemukan pada batuan karbonat. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Pada gambar di bawah dapat lihat pada bagian A, yang dimana pada bagian A itu merupakan gambar asesular. Gambar asesular merupakan kristal berbentuk jarum menunjukkan pemadatan lurus, memiliki ukuran lebar lebih besar dari 10 mikrometer dan panjang sekitar 100 mikrometer. Pada umumnya berupa aragonit dan mengindikasikan zona marin phreatic. Sedangkan pada gambar bagian B, yaitu fibrous. Fibrous merupakan kristal berbentuk serabut, memiliki rasio panjang dan lebar lebih kecil dari 6:1, serta lebar lebih kecil dari 10 mikrometer. Sering dijumpai pada pori interpartikel dan intrapartikel. Umumnya terbentuk pada zona marin phreatic, terkadang dijumpai pada zona meteorik Fadose. Selanjutnya, pada gambar C, yaitu botryoidal. Botryoidal merupakan kristal berbentuk kipas yang saling menyatu dan umumnya adalah aragonit, terbentuk di laut atau umumnya dijumpai di gua pada terumbu dan selop terjal. Namun kadang dijumpai pada zona burial. Selanjutnya pada gambar bagian D, yaitu ductite. Ductite merupakan kristal yang menajam pada satu titik dengan bentuk skalenohidral atau rhombohedral. Sering dijumpai pada zona meteorik dan shallow burial, namun juga dijumpai pada zona marin phreatic. Pada gambar bagian E, yaitu bladed. Bladed merupakan kristal yang non-equidimensional dan non-fibrous, memiliki rasio panjang dan lebar 1,5:1 hingga 6:1, menunjukkan terminasi seperti piramid. Ukuran lebar 10 mikrometer dan panjang lebih kecil dari 20 mikrometer hingga 100 mikrometer. Kristal bertambah lebar seiring dengan bertambahnya panjang, berupa high magnesium kalsit namun juga aragonit, terbentuk pada zona marin phreatic. Selanjutnya pada gambar bagian F. Pada gambar bagian F dapat kita lihat berupa meniskus, yang dimana meniskus ini merupakan semen yang permukaannya seperti kurva di bawah butir dan menghasilkan pori intergranular yang tampak membundar akibat efek meniskus, terbentuk pada zona meteorik Fadose dan meteorik phreatic. Selain itu juga terdapat pada gambar G, yaitu drasi, yang dimana drasi ini merupakan pengisi pori intergranular dan interkristal, mold dan kekar bentuk anhedral hingga subhedral, dengan ukuran lebih kecil dari 10 mikrometer. Ukuran bertambah ke arah pusat pori, terbentuk di zona meteorik Fadose, meteorik phreatic, dan burial. Sedangkan gambar H, yaitu granular. Pengertian dari granular itu sendiri merupakan semen kalsit yang terdiri dari kristal-kristal kecil equidimensional yang mengisi pori. Umumnya pada pori interpartikel, juga terbentuk sebagai hasil rekristalisasi dan semen yang ada sebelumnya. Terbentuk pada zona meteorik Fadose, meteorik phreatic, dan burial. Pada gambar terakhir, atau gambar I, yaitu blocky. Blocky merupakan semen kalsit yang terdiri dari kristal berukuran sedang hingga kasar, antara puluhan mikron hingga beberapa milimeter. Sering menunjukkan perbedaan bentuk batas kristal berupa high magnesium kalsit dan low magnesium kalsit, terbentuk pada zona meteorik Fadose, meteorik phreatic, dan burial, hasil rekristalisasi dari semen yang ada sebelumnya. Baik, materi selanjutnya yaitu porositas batuan karbonat. Berdasarkan penjelasan Lyons pada tahun 1996, porositas dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara volume pori dan total volume batuan. Proses pembentukannya dapat dibedakan menjadi porositas primer dan porositas sekunder. Porositas primer merupakan porositas yang terjadi selama pengendapan, sedangkan porositas sekunder merupakan porositas yang dihasilkan dari proses diagenetik atau pelarutan. Beberapa ahli geologi mencoba memberikan klasifikasi mengenai tipe-tipe porositas batuan karbonat.
Salah satunya adalah klasifikasi Courcouet dan Pry pada tahun 1970 yang mencoba untuk menghubungkan ukuran pori dan bentuk dengan kemas dari batuan karbonat tersebut. Secara umum, klasifikasi Courcouet dan Pry terbagi atas tiga, yaitu porositas fabrik selektif, porositas not fabrik selektif, dan porositas fabrik selektif or not. Baik, pada bagian ini dapat dilihat pada gambar tipe-tipe porositas batuan karbonat. Yang pertama, porositas pada batuan karbonat yang sepenuhnya dikontrol oleh kemas atau yang biasa disebut dengan fabrik selektif. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, interpartikel. Interpartikel merupakan porositas primer dan merupakan pori-pori yang terdapat di antara partikel. Biasanya tidak mengalami sementasi dan dipengaruhi oleh sortasi, kemas, dan ukuran butiran. Yang kedua, intrapartikel merupakan pori-pori yang terdapat di dalam butiran yang terbentuk sebagai porositas primer atau bisa terbentuk pada awal diagenesis sebagai porositas sekunder. Pada bagian 3, interkristalin merupakan pori-pori yang terdapat di antara kristal-kristal yang relatif sama ukurannya dan tumbuh karena adanya proses rekristalisasi atau dolomitisasi. Selanjutnya, moldik. Moldik merupakan suatu rongga yang terbentuk karena proses pelarutan fragmen dalam batuan. Porositas ini dibentuk oleh perbedaan tingkat kelarutan antara butir batuan dan struktur yang ada. Selanjutnya, fenestral. Fenestral merupakan variasi dari interpartikel porosity yang terbentuk pada lingkungan khusus seperti supratidal leve akibat hilangnya beberapa butiran penyusun batuan hingga terbentuk rongga yang besar. Selanjutnya, shelter. Shelter merupakan variasi dari porositas interpartikel, di mana adanya butiran yang terbentuk lempeng menjadi semacam payung bagi area di bawahnya untuk melindungi dari pengisian sedimen yang mengendap. Pada bagian terakhir fabrik selektif yaitu growth framework merupakan porositas yang terbentuk hasil dari pertumbuhan kerangka seperti kerangka koral yang mengakibatkan rongga yang diisi oleh koral menjadi terbuka. Selanjutnya, tipe porositas yang kedua, yaitu tipe porositas not fabrik selektif. Tipe porositas not fabrik selektif merupakan porositas batuan karbonat yang tidak dipengaruhi atau dikontrol oleh kemas. Dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, fraktur. Fraktur merupakan rongga yang terbentuk rekahan, terbentuk akibat adanya tekanan luar terjadi setelah pengendapan, berasosiasi dengan proses perlipatan, pensesaran, dan kubah garam. Terjadi pada batuan karbonat yang relatif brittle dan homogen, seperti kapur dan dolomit. Selanjutnya, terdapat fug. Fug merupakan porositas yang berbentuk lubang-lubang kecil akibat proses pelarutan seperti gerowong. Selain fug, juga terdapat channel. Channel merupakan saluran antar rongga yang terbentuk akibat pelarutan. Biasanya terbentuk dari penggabungan beberapa porositas tipe gerowong. Pada bagian terakhir, yaitu cavern. Cavern merupakan porositas yang terbentuk sebagai hasil dari pelarutan lubang yang bisa membesar sehingga dapat dimasuki manusia. Tipe porositas yang ketiga yaitu tipe porositas fabrik selektif or not. Tipe porositas ini merupakan tipe porositas batuan karbonat yang dapat bersifat sebagai kedua-duanya, yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dapat lihat pada gambar, terdapat breccia, merupakan porositas yang terbentuk karena adanya proses retakan yang menyebabkan batuan hancur menjadi bongkah-bongkah kecil, dan terbentuklah pori-pori yang berada di antaranya. Selanjutnya, boring. Boring adalah porositas yang terbentuk karena adanya aktivitas pemboran oleh organisme. Selain boring juga terdapat burrow. Burrow merupakan porositas yang terbentuk karena adanya aktivitas organisme seperti penggalian. Pada bagian terakhir fabrik selektif or not yaitu Shinrikage, terbentuk hasil dari penciutan di mana sedimen yang telah diendapkan menjadi kering dan menciut, sehingga terjadi rekahan-rekahan yang dapat menimbulkan pori. Itulah penjelasan mengenai tipe porositas batuan karbonat yang diklasifikasikan oleh Courcouet dan Pry pada tahun 1970.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.